Hai semuanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kali ini, di video Waalaikumsalam. kali ini, aku kedatangan seorang tamu nih, namanya Mbak Shana. Nah, Mbak Shana ini teman aku yang tinggal di Kyoto. Terus juga sedikit dong Mbak, untuk perkenalan diri dong sedikit. Halo, assalamualaikum semuanya. Nama saya Satnas. Cuma karena di Jepang tuh susah banget namanya kalau akhirannya Z, jadi Sanasu. Jadi biasa Oke. dipanggil Sana. Saya tinggal di Jepang. Udah berapa lama Mbak tinggal di Jepang Mbak? Saya di Jepang itu kayaknya tahun ini masuk ketiga ya, tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Oke, jadi di video kali ini kita tuh akan cerita tentang pernikahan internasional nih, karena Mbak Shananya itu juga suaminya orang Jepang dan sekarang sudah punya anak cowok. Iya, Usia berapa bulan, Mbak? 5,5 ya. Oh, lima Iya, setengah. lima Berarti setengah. sekitar seumuran nih sama anakku juga. Oh Jadi iya, seumuran nih. Gitu. Jadi Mbak Shana, jadi di video kali ini kita tuh mau cerita gimana sih suka dukanya lika-likunya itu, lika-liku, liku-likunya ya, untuk menikah dengan orang asing. Jadi itu pertama hmm, nih aku pengen tanya nih sama Mbak Shana nih, gimana sih boleh boleh. awalnya bisa ketemu sama suami, mulai dari ketemunya akhirnya pacaran saya menikah? Oke, boleh. Cuma ini ceritanya panjang nggak apa-apa ya, Mbak ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi sebenarnya sih awalnya tuh ini Mbak, saya kan tadinya lulus dari sastra Jepang ya, Universitas di Jakarta kan. Terus habis itu saya bingung nih mau gimana nih hidup saya kan ya. Akhirnya saya memutuskan masuk Nihongo Gakko tuh awalnya kan. Oh di Makanya itu Jepang? awal saya ke Jepang, iya. Oh iya iya. Jadi awal saya ke Jepang tuh karena saya mau masuk Nihongo Gakko, apa sekolah bahasa Hmm. ya, sekolah bahasa di Hmm. Jepang. Tujuannya sih biar bisa dapat N2, N1, terus balik ke Indonesia tuh jadi apa penerjemah tersumpah lah. Tadinya itulah Hmm. mimpi saya, Mbak. Asik. Atau Oh. enggak S2 di Hmm. Jepang. Tadinya Hmm. rencana saya kayak gitu kan. Terus saya Hmm. datang ke Kyoto belajar sekolah bahasa. Tadinya tuh sebelum ketemu suami tuh saya apa ya sempat pacaran dulu sama orang Jepang yang lain, ya kan? Cuma ya agak agak aneh lah itu orang Jepangnya agak aneh. Jadi Agak aneh gimana? Mbak, pokoknya tunggu, Mbak, tunggu. Cut sebentar, Mbak. Agak tuh aneh gimana sih? Kok ibu jadi penasaran? enggak, jadi kebetulan tuh saya ketemu gini loh di pikiran saya ketemu sama orang Jepang itu kayaknya susah susah banget khusus mungkin Kyoto aja ya. Apa di Hmm. Jepang si Jepang itu susahnya tuh kalau mau ketemu orang Jepang tuh ketemu langsung tuh susah Mbak, apalagi untuk RNI, apa relationship gitu ya. Jadi Hmm. emang kebanyakan tuh kayak aku dengar dari sensei-sensei aku, emang kalau misalnya tujuannya mau DI gitu, Hmm. pakai aplikasi kayak gitu kan. Oh, oh, oh. Aplikasi. Jadi aku sempat pacaran ketemu sama orang Jepang itu dari aplikasi. Dia kebetulan anak Kyoto University gitu kan. Cuma dia Hmm. tipe cowok Jepang yang masih kayak kaku gitu loh, Mbak. Ah, masih konservatif ya? Konservatif. Jadi kayak aku tuh kalau Hmm. teleponan sama keluarga aku pakai bahasa Indonesia, dia tuh nggak suka. Eh, kenapa? Dia tuh masa aku mesti pakai bahasa Jepang? Orang tua aku kan bahasa Jepang Oh, gitu. Jepang. Iya, benar-benar. Nggak tahu dia kayak ngerasa mungkin minder atau apa nggak suka kalau misalnya cewek Dia tuh tuh nggak tahu ceritanya ya? lebih hebat lah dari dia istilahnya kan. Oh, iya, iya, Dan iya, kayak iya. gitulah. Akhirnya saya putus sama dia, Hmm. dapat kerja. Saya mulai lagi tuh main itu apa aplikasi ya. Ketemu Hmm. sama suami saya. Cuma waktu Oh. itu tuh karena saya udah tersakiti sama orang Jepang sebelumnya, asik. Hmm. Hmm. Itu tuh saya jadi kayak ya udahlah, apa sih gitu loh kayak ya udah cuma temen aja gitu kan. Jadi dia juga Hmm. saya gantungin gitu loh Mbak istilahnya. Aduh sombong banget sih. Oh. Oh, betul, betul, Pak. Jadi Asik nih. jadi dia ngechat saya ngechat. Maksudnya kan aplikasinya tuh bukan Tinder loh Mbak. Kalau Tinder kan di sini kan emang cuma buat having fun aja kan. Kebetulan saya Hmm. pakai aplikasi tuh yang cowok tuh harus bayar bulanan. Oh. Jadi emang Oh. bener-bener orang yang mau mencari pacar atau mencari suami gitulah istilahnya. Hmm. Hmm. Kongkatsu gitu loh Mbak, Mbak tahu Kongkatsu kan? Tahu, tahu, tahu. Nah iya, cuma dia sistemnya online gitu kan. Hmm. Jadi Hmm. saya ketemu sama suami gitu, saya nge-like dia, dia nge-like saya, Oh. ngobrol. Hmm. Cuma karena saya sudah tersakiti sama orang Jepang sebelumnya, saya jadi kayak Hmm. males-malesan gitulah istilahnya Hmm. kan. Terus Hmm. pernah saya nggak bales sebulan lebih gitu saya tinggal. Oh, astaga. Tapi Iya walaupun saya begitu tinggal pun nggak saya tapi bales. tetap tetap message Mbak juga? Ah,
Kebetulan Oh. tuh apa ya, saya udah lupa tuh sama dia tuh sebulan itu karena nggak ngechat kan, nggak ada chatting. Oh. Kebetulan kita Oh. chattingannya masih dalam aplikasi, jadi sebulan itu kita nggak ngechattingan karena saya juga lupa gitu kan ya. Terus tiba-tiba saya langsung kayak ada feeling, oh ya kayaknya ada yang belum gue bales nih chat. Aku waktu itu Oh. mau ngapus aplikasi itu, mau Hmm. naikai ya istilahnya, mau Hmm. diaktif Ya. accountnya. Dan Heeh. kebetulan dari cerita suami, dia juga saat itu emang kebetulan mau ngapus aplikasi itu juga. Taunya Oh. ngechat kita nih. Dari Heeh. situ, oh ya saya belum bales nih si suami kan. Saya Hmm. bales, dia dapat balasan saya tuh langsung kayak ngajak ketemu gitu loh Mbak. Dia langsung kayak, Oh. kayak kita udah lama nih ngobrol, tukeran kita ketemuan yuk, tukeran Heeh. line ini line aku gitu kan ya. Soalnya aku Hmm. mau taikai, terus aku bilang ke dia, aku juga mau taikai, aku bilang gitu kan. Oh. Oh. Terus kita tukeran line deh di situ Mbak. Terus Hmm. ngobrol seminggu, ya seminggu lah karena jadwalin acara ketemu ya. Langsung Hmm. ketemu deh kita tuh Mbak. Wah, terus maksudnya seru-seru. Kita ketemu tuh Mbak. Cuma kan saya kan karena sudah trauma dengan orang Jepang sebelumnya, ya jadi saya biasa-biasa aja bawaannya. Maksudnya saya nggak bawa baper gitu kan. Takut Hmm. takut loh Mbak. Gimana sih di negara Hmm. orang gitu sakit hati Iya. tuh. Gimana gitu rasanya kayak di Iya dunia bener. ini udah kita aja sendirian lah pokoknya. Bener-bener. Jadi saya kayak tetap agak jaga-jaga jarak gitu kan. Dan Hmm. emang mungkin suami saya sih yang apa ya, yang mungkin adalah yang dia lihat dari saya gitu kan, yang dia Hmm. seneng mungkin kan. Jadi ya dia yang dibilang terlalu ngegas juga enggak, biasa-biasa aja, tapi dia menunjukkan ketertarikan gitu loh. Oh, oh caranya Gitu. Jadi gentle. benar. Jadi dari kita ketemuan itu jadi sering ngobrol gitu. Tapi seringnya ngobrol tuh nggak yang setiap menit ngechat gitu loh Mbak. Yang Mm-mm. tetap ngasih saya waktu privacy time saya gitu loh. Jadi kalau waktu kerja ya dia nggak ngechat gitu. Paling nelfon Mm-mm. malam gitu. Pagi ngucapin Mm-mm. selamat pagi. Udah gitu loh. Jadi kayak nggak mengganggu. Bener. Kamu lagi ngapain lagi sama siapa? Bahasanya Udah makan gimana apa gitu. belum? Cuma iya benar. Pokoknya nggak terlalu apa sih, nggak ngerasa di apa sih, apa ya saya maksudnya kayak kalau nggak Di dibalas tuh monitoring gitu ya? aduh Di gimana gimana, bener bener bener. Kayak kalau nggak dibalas kamu lagi apain sih gitu loh. Enggak, jadi saya tuh Mm-mm. kebetulan seneng yang kayak gitu. Heeh. Gitu, jadi ketemu, terus setelah sebulanan lah komunikasi seperti itu saya jadi luluh juga kan. Maksudnya, ih ini Hmm. orang asik juga gitu. Maksudnya aku tetap punya waktu buat aku gitu kan, nggak terlalu monitoring banget. Asik, ya Mm. udah kita memutuskan untuk pacaran. Dari Oh. pacaran itu cepet sih Mbak ini. Saya Oh dari gimana? pacaran itu cepet Mbak. Suami saya nggak tahu kenapa dia kayak ngelihat saya tuh udah cocok banget, dia tuh ngajak nikah. Oh. Dia ngajak nikah duluan. Saya kan orangnya balik lagi, saya udah pernah trauma sama orang Jepang. Bener. Mm. Jadi kita mesti Jadi saya hati-hati agak, jadinya ya. apaan sih Mm. gitu. Saya kira bohong gitu kan ya. Terus Mm. dia kayak menunjukkan keseriusannya dia lah dengan cara dia sunat gitu kan. Dia sunat duluan Mbak sebelum nikah sama saya, itu masih pacaran. Itu pacarannya juga baru berapa bulan ya, baru 5 bulan 6 bulan kan. Oh. Dia langsung sunat, katanya dia serius katanya gitu kan. Dia sunat, Oh. dia belajar Islam gitu kan, Mm. Mm. dikit-dikit ya kayak gitu. Terus habis itu ya setelah pacaran berapa, 8 bulan 9 bulan nggak nyampe setahun kita putuskan untuk menikah. Wah. Cepet loh Mbak gitu loh. Suami hebat banget ya. Maksudnya sampai dari dia sendiri yang biasanya kan kalau kalau orang Jepang itu kan mungkin nggak semua orang Jepang, mungkin orang asing lain juga gitu, yang Mm, bawaannya mau mau langsung sunat itu kan cukup susah karena apa ya, kayak kita bener tuh misalnya kita yang nggak ada kaitannya misalnya jari kamu tuh masih diputus loh satu katanya, kita kan takut gitu loh, ada bener bagian Mbak, tubuh kita yang masih dioperasi gitu kan. bener Tapi dia dengan keinginannya sendiri tuh mau mau sunat, bener. aku sampai Saya juga speechless. kaget tuh Mbak. Kayak Hmm. aku pikir lu bercanda gitu kan. Ya gimana Mhm. sih, namanya saya sempet trauma gitu sama orang Jepang kan. Mhm. Orang Jepang ini pasti beginilah modelnya, sama-sama lah semua lah, beda tipis gitu kan ya. Mhm. Ternyata dia enggak gitu kan. Jadi kayak ya saya luluh juga lah Mbak. Iya bener bener. Bener Mbak. Setuju setuju. Aku juga kalau kalau jadi Mbak juga pasti
luruh tuh. Iya, tahu-tahu ngabarin ngirim chat apa Yoyaku apa reservasi sama dokter itu loh, dokter apa sih namanya dokter yang tempat buat sunat itulah pokoknya. Tapi kaget Wah, juga ya ampun. gitu. Terus dia juga setelah saya lihat saya ngobrol pakai bahasa Indonesia sama orang tua saya juga dia nggak masalah gitu. Malah kadang pengen nimbrung gitu loh. Beda In banget out sama ya. yang beda banget sama yang dulu gitu. Kalau yang dulu tuh kayak Hmm. saya tuh mama saya kalau lagi sama dia mama saya nelfon tuh dia nggak suka gitu loh. Ih, Jadi lucu ya. kayak kayak nggak usah diangkat deh gitu kan. Atau enggak kalau misalnya aku Hmm. ngomong pakai bahasa Indonesia, dia Hmm. nggak suka, katanya kayak ngerasa nggak diajak gitu loh. Padahal ya kalau mau mau diajak ya nimbrung aja gitu loh, Mbak. Bener-bener. Tapi suami saya nimbrung gitu kan. Jadi saya kayaknya, Heeh. saya jadi kayak, oh beda ternyata ya, ternyata Heeh. bermacam-macam orang ada di sini. Iya, Jadi saya kayak ketemu the worst, ketemu the best gitu. best. Wah, keren-keren. Waktu Gitu, Mbak, mbaknya ceritanya. memutuskan menikah nih sama suami, itu gimana Mm-mm. sih reaksi keluarga? Misalnya kan, dia baru masuk Islam loh, nanti dia nggak bisa memimpin kamu misalnya. Atau apa sih komentar dari keluarga? Apakah mereka khawatir atau mereka malah mendukung atau gimana gitu, Mbak? Awalnya sih khawatir ya pasti ya Mbak ya namanya. Saya kan anak cewek gitu kan. Anak Hmm. cewek pertama negara orang, tahu-taau balik mau nikah gitu. Menikah sama orang asing pula gitu ya. Apa ini gitu kan. Saya sampai ditanya Hmm. sama mama saya, kamu nggak ini kan gitu. Ya, 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 ya. Enggak, enak aja gitu. Yang gimana Mbak maksudnya niat S2 malah pulang-pulang buat jodoh gitu kan istilahnya. Hmm. Hmm. Khawatir sih khawatir, saya sempat ditanyain, ini serius bener. Itu dia bener Hmm. nggak apa mau belajar Islam? Soalnya kan banyak juga kenalan tuh yang orang Jepangnya masuk Islam, tapi ya Islam-Islaman gitu loh. Hmm. Hmm. Paham Hmm. kan Mbak? Maksudnya nggak Benar. sholat, nggak tetap minum bir atau gimana gitu kan tetap ada yang kayak gitu kan. Jadi Ada. mama saya khususnya ayah sih ya, ayah saya tuh khawatirnya Hmm. yang kayak gitu. Kok jadi saya Hmm. ngomongin ayahku? Aku tuh khawatirnya kayak gitu kan. Hmm. Jadi sebelum nikah tuh kayak dikasih sebenarnya kalau misalnya buat orang Indonesia tuh hal yang gampang ya karena sering dengar. Cuma kalau orang Jepang kan susah ya. Jadi sama ayah sama orang tua aku tuh disuruh hafalin Al-Fatihah Hmm. sama Al-Ikhlas sama surat apa sih nama ini ya? Al-Kausar, iya. Tiga surat, disuruh hafalin tiga surat. Pokoknya bilang harus hafal dulu, ya dihafalin sama dia. Sama sekalian hafalan apa sih? Oh. Hafalan apa tuh? Syahadat ya? Itu kan ngafalnya susah banget. Apalagi sama Iya, orang yang nggak biasa kan. bener. Malah nggak pernah dengar mungkin sama sekali bahasa Arab Hmm. atau Al-Quran kan. Emang kalau Oh. sama orang Indonesia sih, ya gampang. Itu mah tiga surat pendek-pendek kan gitu ya. Iya, iya. Iya, Bagi orang mereka sini, hafal nggak sih. pendek itu mas gitu. Iya, bener. Apalagi pengucapannya juga kan. Bener-bener, bener. Akhirnya, ya udah dia belajar. Alhamdulillah dia bisa. Dia hafal Wah. tiga-tiganya. Terus, ya orang tua saya juga jadi kayak, oh mungkin, oh serius nih kayaknya gitu kan. Buktinya dikasih ini Hmm. bener gitu langsung hafalinnya cepet gitu loh. Hmm. Cepet malah dia ngafalinnya mbak kayak 2 bulanan udah selesai tiga-tiganya gitu dihafalin sama dia. Ya ampun. Itu kan bisa di sela-sela waktu kerjanya juga. Di Bener, sela-sela um, kerjaan yang lain lah gitu kan. bener. Setelah lemburnya gitu kan yang Jepang tuh terkenal. Lembur ya. Lembur ya. Oh, mungkin waktu pas pacaran nih mungkin Mbak, misalnya mungkin kan Mbak jelasin kalau Mbaknya Islam, jadi kalau mau menikah pun saya masih dengan yang sama agama. Terus juga mungkin cerita sedikit mungkin kan tentang Islam itu kayak gini gitu ke suami pas suami masih belum masuk Islam waktu itu. Itu gimana reaksi suami waktu dengar tentang agama, terus juga apa ya? Mbaknya gimana sih jelasinnya juga ke suami gitu? Karena kan kalau Oke. kalau yang aku tahu kalau kayak orang Jepang kan yang namanya agama itu kan agak sensitif tuh, bahasan yang Mm-mm. sensitif kan. Itu gimana sih Mbak waktu itu Mbak ceritainnya ke suami? Kalau saya, jadi kita balik dulu nih ya Mbak, bentar ya. Dulu Hmm. saya waktu sama mantan saya orang Jepang, itu tuh dari Hmm. awal saya nggak bilang kalau saya orang agama Islam gitu kan. Hmm. Tapi setelah pacaran sebulanan dulu gitu baru saya bilang saya orang Islam, saya nggak bisa. Kebetulan dia waktu itu ngajak jalan buat nginep bareng lah kemana gitu kan.
Kalau Oh, di sini kan biasa ya Mbak ya. Kebetulan bisa, saya ya, kan nggak ya, bisa. Jadi saya ya. bilang sama dia, wah aku nggak bisa. Saya agama saya Islam gitu kan. Terus Mm-mm. dari situ tuh si mantan saya ini kayak ngerasa dibohongi apa gimana gitu. Kenapa nggak dari awal Oh, bilang gitu loh. Jadi kayak oh, ngerasa terbebani gitu kan. Nah karena sempet oh, ada kejadian kayak gitu, saya dari awal bilang sama suami saya, hmm, dari pas pertama kali ketemu tuh saya udah bilang sama dia, saya agama Islam, saya nggak bisa makan babi, saya nggak bisa pacaran begini begini begini. Kalau hmm, misalnya emang niat anda hmm. seperti itu gitu kan, pokoknya saya udah Ya, sebarik kasih tau lah Islam gitu kan. Dan dia ya. alhamdulillah udah tahu dari awal dan dia menerima dengan baik dan benar. Wah, benar-benar benar-benar. Awalnya sih dia ngerasa gini, Ah, eh aku dari awal bilang aku cuma bisa nikah sama orang yang agamanya Islam juga gitu kan. Jadi kalau hmm, misalnya kalau mau temenan ayo gitu kan ya, hmm, nggak usah pakai perasaan, kita temenan aja gitu kan ya, temenan hmm. selayaknya temenan gitu. Terus ternyata dari dianya tuh yang emang ngerasa temen aja nggak cukup gitu kan, Oh, dan akhirnya dari ah, dia yang mau belajar soal Islam gitu. Jadi saya oh, tuh sebenarnya dari awal sih Mbak, karena yang sebelumnya itu dia merasa kayak tertipu gitu. mm-mm. Dia kan kalau Saya nggak nggak bilang dari bilang dari awal gitu awal. ya. Jadi sama Hmm, suami ini saya bilang dari awal, saya terbuka dari awal. Di Islam tuh nggak hmm, boleh begini 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 gitu. Terus hmm, dari dia sendiri sih yang mulai nyari tahu tentang Islam setelah itu hmm. gitu. Dan dia orangnya juga emang Oh, dari awal nggak terlalu agamis ya, maksudnya hmm, keluarganya kan Buddha ya kalau nggak salah. hmm. Orang Jepang tuh agamanya apa sih, saya suka Apa bingung sih? Mbak. Kayaknya bingung Semua ya. dilakuin soalnya ya, pokoknya Ya kayaknya bener. sih mertua saya Buddha ya. Dan dia tuh Hmm, kebetulan nggak terlalu kental juga, jadi terbuka dengan oh, segala option gitu. hmm, hmm. Terus Jadi dia kalau belajar tentang Islam gitu, dan dia merasa oke ya udah gitu. jadi waktu itu suami akhirnya memutuskan masuk Islam, menikah dengan Mbak, itu reaksi reaksi keluarganya gimana, Mbak? Awalnya keluarganya tuh hantai sih ya Mbak ya, yang pasti ya kayak Heeh. takutnya, soalnya gimana ya, Islam tuh pas saya menikah tuh Islam tuh lagi heboh di Jepang tuh, berita tentang ISIS ya kalau nggak salah. Mhm, 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 mhm. Ya, ya, ya. Lagi mulai heboh lagi tuh, ada kejadian saya lupa tuh peledakan di mana gitu lah, istilah Boston Oh, atau di mana gitu, kebetulan lagi berita itu yang selalu muncul di televisi Jepang kan, yang akhirnya mhm, bikin mertua saya tuh kayak khawatir gitu kan, nikah sama mmm, orang luar bahasanya gimana, terus harus mmm, masuk Islam juga. Islam tuh, saya di Jepang kan banyak tuh Mbak organisasi-organisasi agama yang agak mhm. aneh gitu kan ya. Aneh, iya Nah, bener bener. kebetulan mertua saya tuh takutnya kayak gitu. Saya tuh yang Oh, aneh gimana gitu gitu. kan. Mhm, mhm. Maksudnya yang ngajak bergabung terus harus bayar berapa gitu loh. Ada bayaran bulanan gitu kan ya. Kan ada Mhm. tuh kayak gitu modelnya. Ada. Jadi mertua saya tuh takut, saya tuh yang kayak gitu kan. Heeh. Jadi awalnya emang kayak dihantai banget lah, saya ditolak kayak istilahnya. Kayak nggak setuju lah sama Mhm, saya. Terus akhirnya, tapi kan suami tetap mau menikah sama saya kan. Akhirnya mhm. kita menikah duluan jadinya di Mmm, Indonesia. Kita menikah duluan di oh, Indonesia. mhm. Selesai menikah di Indonesia, baru suami bilang ke keluarganya, saya sudah menikah di Indonesia. Tuh, dari situ Wah, keluarganya sih mungkin kesel juga kali ya karena nggak bilang kan atau gimana kan heeh, ya. Tapi akhirnya kita kayak nge-arrange pertemuan gitu, ketemu, mmm, ini drama loh Mbak, pokoknya ngomong banget pokoknya. iya. Ketemu, Wah, ternyata pas ketemu mamahnya mungkin ngeliat saya kan, biasa gitu loh Mbak, orang tuh suka ada auranya lah kalau misalnya aneh gitu kan ya, mhm, atau mhm, mhm. mengkhawatirkan gitu kan ya, namanya manusia punya Iya, feeling lah, ini kayaknya orang bahaya gitu kan ya. Kebetulan ada. mamahnya nggak merasakan itu di saya. Oh. Jadi kayak dari pertemuan pertama itu, yang tadinya mukanya kecut, pas saya perkenalkan itu langsung kayak yang senyum sumringah gitu, kayak seneng gitu malah. Oh, Jadi kayak, wah alhamdulillah. ternyata yang kita pikirin salah kata orang tuanya. Mhm. Terus dari situ baru kita malah jadi sering ketemuan, terus langsung di-arrange-in pernikahan di Jepang juga sama mereka, buat bikin acara di Wah. sini gitu. Jadi kayak, Wah. wah, alhamdulillah ya, untung dulu Heeh. nekat.
Alhamdulillah lah ya Mbak, semuanya lancar untuk keluarganya, ke keluarga Alhamdulillah, suami bener. juga. Ternyata kalau menikah dengan orang asing itu memang drama ya Mbak. Lama, Mbak. Aduh, Aku pengen tanya ke Mbaknya, apa sih Mbak suka dukanya menikah dengan orang asing? Menikah dengan orang Jepang. susah ya orang Jepang ya. Suka dan dukanya. Suka dukanya ya. Sukanya apa ya? Sukanya open minded sih, Mbak. Saya sukanya tuh orang Jepang tuh apa ya kayak kalau gimana sih ya ngejelasinnya tuh ada omoyari istilahnya. Oh, ya 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 ya. Iya ya. Oh, apa ya Omoyari Mbak? tuh ada gitu kayak nggak perlu Hmm. disuruh kalau dia ngerasa kayaknya ini gue harus lakuin deh dia bakal lakuin gitu kan Oke. itu tuh yang bikin aduh aduh kayaknya pekerjaan rumah tuh sedikit ringan gitu kan Hmm. mereka tuh mungkin dulu dulu mungkin beda cuma orang Jepang yang sekarang nih kan mereka tuh kayak wanita sama sebisa mungkin cowok sama cewek tuh dibikin standar lah ada kalau dukanya nih mbak orang Jepang ya mbak ya apa kayak teliti banget gitu loh mbak kadang-kadang saya suka aduh gimana sih di Indonesia tuh saya kebiasaan hidup santuy gitu loh mbak ya udah santai aja sih gitu ih besok bisa Betul. gitu kan ya kalau di sini tuh Bener-bener. kayak gitu itu yang kadang Hmm. suka bikin capek Kalau kita tuh kan Indonesia udah hitung manis aja gitu ya kan. bener-bener itu masih Kalau di sini saja kan apakah istilahnya nol, apakah satu, apakah dua harus pas dia. Kita kan 1,5, bener 1,2, gantung angkanya. bener banget mbak jadi itu sih kadang suami saya juga kan suka misalnya nih dia emang dia nyuci nih ya kerjanya Hmm. apa nyuci sama jemur kan tugas dia Oh, dan dia tuh mau baju itu pas ditaruh di mesin cuci tuh nggak kebalik paham nggak paham, padahal paham. di Indonesia nyebur baju itu bagusan Bisa kebalik biar kebalik, warnanya nggak nggak luntur. pudar Iya, iya dibilang gitu ya kan. jadi saya punya kebiasaan ngebalikin baju dia punya kebiasaan nggak pengen gitu bajunya kebalik pas lagi dijemur maunya rapi bagus gitu Oh iya. Jadi mbaknya ngebalikin, pas mau cuci suami lihat ini kenapa kebalik, semua dibalikin lagi. dibalikin Ya Allah lucunya Mbak. Mbak makasih banget Mbak udah cerita nih, share informasi, share pengalamannya. Apa ya? Lucu, menyenangkan, terus juga bener-bener jadi referensi kalau menurut aku. Bener-bener iya asik benar banget. Apa kayak tadi Mbak ketemu sama suami melewati konkatsu gitu kan. Itu kan salah satu cara yang benar-benar modern juga sekarang kan. Yang mungkin kalau di Indonesia nggak benar-benar tahu sih ada apa enggak. Tapi kalau di Jepang itu umum kan. kalau di Jadi sini sekarang nih umum pasti, kalau hmm, kalau kenapa di coba? Indonesia mungkin masih ada pemikiran kayak ih ketemu online pasti nggak bener gitu Apa kan nih? atau gimana Hmm. kan Hmm. cuma kalau di sini tuh udah umum banget malah karena saking nggak ada pertemuannya di kantor atau di sekolah gitu mereka pakai aplikasi Terima kasih banget Mbak untuk waktunya hari ini. Dan untuk sama-sama mbak teman-teman Aya nih jangan lupa untuk follow dan subscribe nih itu ada Instagramnya Mbak Sana sama YouTube-nya channelnya juga. Nanti aku kasih teropnya di sini di salah satu daerah di sini pokoknya. Jadi silakan di follow dan di subscribe. Dan makasih sudah nonton sampai akhir. Terima kasih juga Mbak Sana atas waktunya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan tema yang lain lagi. oke Oke, makasih Mbak Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam